Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi nih di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas bagaimana sih cara merawat ulat hongkong teman-teman, agar ulat hongkong kita tumbuhnya sehat dan nantinya berguna untuk pakan hewan peliharaan kita teman-teman. Oke, bagi kalian yang penasaran bagaimana videonya, tonton terus ya video sampai habis. Dan jangan lupa juga sebelum kalian tonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kita ini, klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, share kepada teman-teman kalian yang lain, oke? Langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Oke teman-teman semuanya, di depan kita udah ada ulat hongkong ya teman-teman tuh. Nah, kebetulan ulat hongkong ini ternakan aku sendiri teman-teman. Ini ulatnya aku ambil sedikit tadi dari box tempat aku menternakkan ulat ini ya teman-teman. Tuh, ada yang kecil juga teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nih kita ambil dulu. Nah tuh teman-teman, ada yang kecil juga. Nah ada yang gede-gede juga teman-teman. Nah sebetulnya untuk merawat ulat hongkong ini sangat gampang ya teman-teman. Bisa kalian lihat teman-teman, di sini ada pur ayam teman-teman tuh. Nah jadi pur ayam ini sebetulnya sangat sedikit ya pur ayam teman-teman. Biasanya aku naruh pur ayamnya banyak teman-teman, supaya mereka bisa sekalian bersembunyi di bawah-bawah pur ayam itu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja mulai bagaimana cara merawat ulat hongkong ini teman-teman. Yang pertama teman-teman, kita harus menyediakan tempatnya yang cukup besar teman-teman. Usahakan tempatnya sebesar mungkin agar ulatnya lebih leluasa ya teman-teman. Nah ini aku udah punya kontainer kecil teman-teman tuh. Kontainernya juga udah aku bolong-bolongin teman-teman. Kebetulan ini kemarin bekas tempat ular monopohon aku teman-teman. Sebetulnya kalau nggak kalian bolongin juga nggak apa-apa teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian mau buat nanti tutupnya teman-teman, kalian harus bolongin kontainernya teman-teman. Karena pengalaman aku teman-teman, ulat hongkong ini harus memiliki ventilasi yang cukup besar teman-teman. Kalau misalnya ventilasinya kecil, maka box ini nanti akan lembab gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita tutup, jadi di dalam itu ada uapan-uapan air teman-teman. Jadi kalau misalnya airnya terlalu banyak, maka ulatnya akan mati teman-teman. Jadi saran aku kalau misalnya kalian mau buat tutupnya nanti, usahakan ventilasinya cukup banyak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai tutup, ventilasinya nggak perlu ya teman-teman. Nah kemudian media yang biasanya aku pakai adalah pur ayam teman-teman. Nah ini dia pur ayam. Sebagian aku lihat ada juga orang yang pakai ini teman-teman, pakai oatmeal quaker gitu ya teman-teman. Cuman karena sebetulnya bisa sih, cuman karena itu harganya cukup mahal teman-teman, kita pakai pur ayam aja ya teman-teman. Karena pur ayam ini harganya terjangkau teman-teman, dan dengan harga yang cukup murah kita udah bisa dapat banyak ya teman-teman tuh. Nah ini adalah pur ayam baru teman-teman. Nanti kalau misalnya pur ayamnya udah agak lama teman-teman, pur ayamnya akan menjadi seperti serbuk gitu ya teman-teman. Nah ini adalah pur ayam yang udah dimakani ulat-ulat tersebut teman-teman tuh. Dia menjadi seperti tepung gitu teman-teman tuh. Nah ini pur ayamnya kurang lebih udah 4 bulanan gitu ya teman-teman. Nah ini juga masih bisa dipakai teman-teman, tapi aku memilih pakai yang baru ini aja ya teman-teman. Jadi pur ayam ini sangat tahan lama teman-teman untuk merawat ulat hongkong ini teman-teman. Karena ulat hongkong ini makannya juga nggak terlalu banyak teman-teman. Dan biasanya seminggu sekali aku kasih mereka sayuran ya teman-teman, seperti wortel misalnya teman-teman, supaya gizi mereka
lebih komplit teman-teman, agar hewan peliharaan kita, kalau misalnya aku melihara tarantula teman-teman, agar tarantula aku pertumbuhannya jauh lebih baik ya teman-teman. Nah, ulat hongkong ini sendiri kita tahu bisa untuk pakan burung, kemudian seperti tarantula, kodok pigmen teman-teman, atau kura-kura kita teman-teman, kura-kura predator yang masih ukuran kecil, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang biasanya pakannya dikasih ulat hongkong ini teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama kita tumpahin dulu pur ayamnya ke dalam tempatnya ini teman-teman. Tuh. Nah, kita ratain teman-teman. Nah, segini udah cukup ya teman-teman. Segini udah cukup. Kenapa aku naruhnya agak banyak gini teman-teman? Nah, jadi sebetulnya ulat hongkong itu suka bersembunyi ya teman-teman. Jadi kenapa aku kasih pur ayamnya agak banyak kan, supaya ulat hongkongnya bisa sekalian bersembunyi di bawah pur ayam ini teman-teman. Sekaligus pur ayam ini berguna untuk makanan mereka teman-teman. Nah, ini dia ulat hongkongnya. Ini adalah ulat hongkong yang baru ganti kulit ya teman-teman, tuh warnanya masih putih teman-teman. Nah, kemudian langsung kita tuangin aja ulat hongkongnya teman-teman. Oke. Nah, coba kita perhatikan ya teman-teman, perlahan ulat hongkongnya akan masuk dan sembunyi di balik-balik pur ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalian lihat teman-teman, sebagian ulatnya udah ada yang masuk ke dalam itu teman-teman. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi teman-teman, bahwa ulat hongkong ini suka bersembunyi di bawah-bawah pur ini ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya mereka kena cahaya, biasanya mereka langsung masuk ke dalam pur ini teman-teman. Nah, beginilah setup perawatan ulat hongkong aku teman-teman, menurut pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Untuk cara peternakannya udah ada sebelumnya, aku buat video tentang bagaimana cara beternak ulat hongkong teman-teman. Silahkan dilihat di sini teman-teman. Nah, semoga videonya bisa bermanfaat ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian berencana untuk berusaha beternak ulat hongkong ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, cara perawatan selanjutnya, kita tahu bahwa seluruh makhluk hidup itu butuh air ya teman-teman, karena air adalah sumber kehidupan. Jadi biasanya setiap 1 minggu sekali aku spray mereka teman-teman, spray mereka dengan semprotan air itu teman-teman, dengan tidak terlalu basah ya teman-teman, sekedar basah aja, kira-kira sekitar 6-7 semprotan teman-teman, sehingga airnya itu menyerap ke dalam pur ayam ini teman-teman. Nah, dari situlah mereka nanti minum teman-teman. Jadi kita nggak perlu kasih mereka water dish, karena mereka nanti akan minum dari air yang menyerap di pur ayam ini teman-teman. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, tuh sebagian ulat ada yang makan teman-teman. Tuh nggak nampak ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, tuh lagi makan teman-teman. Dia sembunyi sekalian makanin pur ayamnya teman-teman. Tuh. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, selama ini semenjak aku pertama kali beli ulat hongkong teman-teman, sampai sekarang aku udah nggak pernah beli ulat hongkong lagi, karena ulat hongkong aku ternakin sendiri teman-teman. Kemudian pakan-pakan tarantula aku kasih dengan ulat hongkong ini teman-teman. Karena kalau kalian tahu teman-teman, tarantula itu makannya seminggu sekali. Jadi ulat yang segini banyak nggak habis ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup mudah bukan merawat ulat hongkong ini? Kita cuma perlu box yang agak lebih besar, kemudian ventilasi yang
agak lebih besar teman-teman. Kemudian untuk medianya kita bisa pakai pur ayam ini teman-teman tuh. Selanjutnya seminggu sekali aku selingin dengan sayuran dan sekaligus aku spray mereka teman-teman. Nah, itulah beberapa tips merawat ular Hongkong versi aku sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, semoga videonya bermanfaat dan dapat menghibur kalian ya teman-teman. Jangan lupa mantengin terus channel ini dan tonton terus video-video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga teman-teman dukung terus channel ini dengan klik like, komen, share kepada teman-teman kalian lain dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.